Jadi saya nggak perlulah nanggapin orang-orang dungu yang nggak punya otak kayak gini. Iya, saya minta bukan hanya dijadiin tersangka, segera ditangkap. Mereka takut semua di penjara karena udah dikit lagi tersangka, ya, dan akan mengalami masa depan yang buruk akibat mulut yang buruk. Tidak ada rotan akar pun jadi, peribahasa itu sepertinya cocok untuk menggambarkan polemik yang sedang dihadapi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Bagaimana tidak, mantan politikus Partai Demokrat itu tidak hanya dilaporkan soal tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, tetapi juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tudingan perampasan aset negara oleh lawyer non-aktif Firdaus Oiwobo. Lantas seperti apa Roy Suryo menanggapi laporan tersebut dan benarkah ia akan menempuh jalur hukum? Itu fitnah luar biasa. Kita kan tahu semua. Dia lawyer yang sudah dipecat kan? Jadi dia sendiri sudah karena dia kan loncat dan kemudian kena etik dan sekarang digantung. Ya, nggak bisa lagi dia bilang sebagai lawyer. 1, 2 dia kudet, kurang update. Ya, itu nggak ada peristiwanya. Ya, peristiwa itu nggak ada. Dia kudet, kurang update karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, tahun 2019 saya kalau nggak salah, yang menanggapi bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mencabut gugatan itu dan minta maaf. Jadi udah kalah. Jadi dia mencabut gugatan itu. Jadi peristiwa itu udah nggak ada. Itu ngaco bener nih orang namanya Firdaus Oiwobo ini ya. Itu sudah dipecat dari lawyer. Ya, dan tidak bisa lagi sekarang karena basnya berita sumpahnya udah. Terus kemarin saya dengar dia malah ngaku-ngaku mau nantang tinju. Ini otaknya udah nggak jelas orang itu ya gitu. Jadi saya ketawain aja ya gitu, orang yang kudet kurang update kayak gini ya gitu. Jadi ya saya senyum saja, orang-orang kudet kayak gini di anu saja ya gitu. Sudah dia ada peristiwanya dan dia kalau orang kudet kurang update itu ya berarti bodoh ya. Kemudian sudah nggak punya izin, masih bodoh, itu namanya ya gitu. Jadi saya nggak perlulah nanggapin orang-orang nggak punya otak kayak gini. Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Pembasmi resmi melaporkan saudara Roy Suryo ya, dengan Rismond dengan pasal yang berbeda-beda. Namun untuk Rismond sedang diproses konselingnya. Kalau untuk Roy Suryo sudah diterima LP-nya. 1 orang udah nggak punya lagi izin, 2, 3 kudet, ya ngawur, ya gitu. Terus kok bisa-bisanya merampas tuh loh. Itu kata-kata kayak gitu kan ngawur. Ini udah keterlaluan, tindakan yang sangat keterlaluan ya. Nilai kerugian negaranya hampir 9 miliar lebih. Jadi ini kami wajib menegur dia dengan laporan ini. Bang, terserah ini kan dia mau membantah mau seperti apa, itu terserah dia. Saya kira nggak perlu ya gitu. Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja udah dia biar cari tahu sendiri ya gitu. Kalau dulu misalnya perkara apa dan kalau sudah inkrah tuh gimana ya, jelas-jelas betul ya, biar dia cari dah putusannya dan biar dia kemudian mendapatkan tertawaan dari seluruh Indonesia. Mereka takut semua di penjara karena udah dikit lagi tersangka, ya, dan akan mengalami masa depan yang buruk akibat mulut yang buruk, otak yang buruk, tudingan yang buruk, itu yang akan mereka alami. Gugatan Roy Suryo dan rekan-rekannya ke Polda Metro Jaya yang menuding ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo palsu baru saja dihentikan pada pekan kemarin. Menanggapi penghentian gugatan Roy Suryo tersebut, pengacara Farhad Abbas tidak hanya bersyukur tetapi juga meminta para penggugat segera ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka dengan tuduhan laporan palsu. Harapan Farhad Abbas agar Roy Suryo dengan rekan-rekannya ditangkap bukan tanpa sebab, sudah beberapa minggu ini mantan suami Nia Daniati itu terlibat perseteruan panas dengan Roy Suryo dan para pendukungnya. Farhad Abbas yang setia mendukung Joko Widodo
menganggap tuduhan Roy Suryo mengenai ijazah palsu tidak hanya merendahkan, tetapi memecah persatuan bangsa. Berarti pelapor-pelapor yang menuduh laporan palsu itu harus dikenain juga pasal 220 dengan 317 laporan palsu. Ini akibat orang yang benci sama Pak Jokowi, kemudian dia menghina, ngaku meneliti, ngaku menginvestigasi, nah, itu ngaku sekolah tinggi, melakukan riset, ternyata mereka memfitnah dan membuat ujaran kebencian yang merusak nama baik kehormatan Pak Jokowi dan keluarga. Dan orang-orang ini sudah kami laporkan langsung seketika. Ada juga motif pemerasan. Ya udah. Dan mereka itu tidak sadar-sadar, ternyata guys, wah, sampel yang diambil itu hasil unggahan Sandi di Instagram. Jadi dianggap orang yang taruh foto Pak Jokowi itu kan diteliti sama dia tanpa mau berpikir. Kemudian mereka minta Pak Jokowi jujur mengaku itu palsu, kemudian mereka maafkan, selesai. Sambil bilang itu persatuan Indonesia. Laporan di Polda ini sebenarnya lucu juga ya, gitu kan, laporannya kan katanya fitnah dan pencemaran nama baik. Fitnahnya terhadap apa? Terhadap kami katanya mengatakan itu ijazah palsu. Lah ijazahnya buktikan dulu, gitu loh. Ijazah itu harus dibuktikan sampai pada level pengadilan yang inkrah ya. Level yang inkrah itu apa ya? Nanti mungkin sampai Mahkamah Agung ya gitu. Itu pun harus terjadi kalau apa yang di Bareskrim jalan. Lah kan curang. Di Bareskrimnya dihentikan, katanya itu sudah fix, itu asli ya, dan kemudian itu hanya berdasarkan hasil lapor. Itu nggak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah hasil kalau nanti sudah di pengadilan. Jadi Bareskrimnya harus jalan. Kalau Bareskrim dihentikan sementara di Polda diteruskan, itu namanya curang atau licik atau jahat ya gitu. Banyak kejahatannya. Ya dulu kita masih bisa meriksa skripsi dari orang-orang yang ada di UGM. Sekarang skripsi dari UGM itu disembunyikan semua. Ya, Dr. Resmond barusan minggu yang lalu datang ke sana dan nggak boleh lagi ketemu itu, bahkan katanya itu sudah mau dimusnahkan. Aneh, skripsi itu adalah hak publik untuk tahu gitu loh. Kalau ijazah oke lah, itu termasuk yang dikecualikan, tapi tidak juga untuk seorang presiden atau mantan presiden. Itu harus bisa dibuka, dan sebenarnya kasus ini nggak usah perpanjang. Kalau memang dia memang punya ijazah benar, dari awal tunjukkan aja ijazahnya, selesai kok gitu. Jadi artinya kan ini konyol banget gitu loh. Sekarang coba dipikir waras ya, atau dipikir sehat. Kalau memang punya ijazah, kan nggak perlu bayar lawyer, nggak perlu bayar bikin reuni-reunian, nggak perlu bikin acara-acara yang nggak mutu, nggak perlu kemudian seolah-olah melaporkan dan lain sebagainya. Itu ada, tapi kan ternyata tidak. Ya, dia malah bertingkah pola sedemikian rupa untuk menutupi ketidakadaan ijazahnya, dan berkali-kali mengatakan ijazahnya ada, tapi sudah sita. Aneh, mana bukti penyitaannya juga nggak ada. Jadi kalau dikasih mana ya sampai terbukti ijazah itu palsu, dan itu akan terus kita kejar gitu loh. Kita kejar dengan ilmiah. Dan tadi pertemuan ini juga menegaskan bahwa kami memang sudah menulis buku ya, insya Allah itu nanti akan sebagai kado ulang tahun 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah white paper ya, sebuah white book, sebuah buku putih tentang ijazah palsu Jokowi. Langkah Roy Suryo dan para koleganya yang tanpa henti menuding ijazah Jokowi palsu mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan, terlebih setelah Jokowi menduga ada orang besar di balik aksi Roy Suryo dan barisannya terus menyuarakan ijazah palsu. Dari situlah partai lama tempat Roy Suryo meluangkan ide politiknya mendapat sorotan, nama besar pendiri partai juga tidak luput dari dicurigai. Lantas benarkah langkah Roy Suryo membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi syarat dengan muatan politis? Apa tanggapan mantan Menteri dan Pemuda Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi tudingan tersebut? Gini ya, sekali lagi perlu saya tegaskan, saya Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa sama sekali tidak ada hubungan dengan politik, tidak ada hubungan dengan tangan-tangan orang lain, bahkan yang Jokowi mengatakan itu ada orang besar di balik ini, nggak ada. Ya, kalau Jokowi memang punya tuduhan orang besar, sebutkan. Jangan kemudian malah menggunakan kaki tangannya, menggunakan para termulnya
untuk mencoba-coba malah menarik-narik, ada yang disebut partai besar, partai biru, ya orang besar, terus tunjukkan saja, ya sebutkan. Jangan terbiasa melakukan yang namanya lamis. Lamis itu berkata tapi tidak jujur, pengecut ya gitu, atau dalam bahasa daerah tuh nabok nyilih tangan. Dia kan sering begitu. Dalam kasus ijazah palsu kan Jokowi juga tidak mau menyebutkan sendiri yang disebut-sebut ijazahnya, dan kemudian dia menggunakan tangannya Dian Sandi, kader dari PSI. Dian Sandi dapat dari mana? Kalau itu tidak dapat dari Jokowi, katanya itu nggak pernah disebarkan, nggak pernah dikeluarkan ke orang lain. Lalu terus Dian Sandi dapat dari mana? Ya, dan ternyata Dian Sandi juga mengaku dia sudah sowan ke Jokowi, dan dia mengatakan itu ijazahnya sama yang dimiliki Jokowi dengan yang dia posting pada tanggal 1 April. Ya jelas kan berarti. Jadi kalau itu kemudian yang menjadi objek penelitian Dr. Resmond, objek penelitian saya, ya tidak salah, karena itu konon sudah komunikasikan oleh Dian Sandi kemarin ketika ketemu dengan Jokowi. Dan artinya orang yang bisa kena pasal di Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35 ya Dian Sandi gitu loh. Jadi artinya ini menegaskan tidak ada orang atau pihak atau bahkan tangan-tangan kotor yang di belakang kami semua. Tidak ada. Ya, dan jangan kami ditarik-tarik ke urusan politik karena itu tidak ada hubungannya dengan politik. Dan kalau saya tidak tahu apakah itu untuk nutupin kasus atau enggak, kalau menurut saya enggak. Ijazah palsu ya tetap harus palsu dikatakan, dan kalau orang mengatakan siapa yang kemudian kenapa hanya Jokowi saja? Loh, semua orang kalau ijazahnya palsu itu pejabat negara, utama khusus lagi ada presiden atau wakil presiden, ya harus dibongkar. Siapa tahu bukan hanya Jokowi, tapi yang wakil Wapres sekarang yang ternyata ijazahnya juga palsu juga harus dibongkar. Kalau saya sih speak up aja, terus terang, saya teriak aja gitu. Nggak boleh ada orang bohong kemudian menggunakan ijazah yang tidak benar, dan itu untuk kepentingan publik. Karena hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat. Tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Langkah berani Roy Suryo dan rekan-rekannya menggugat dan meneliti ijazah S1 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang diduga palsu tidak hanya beresiko, tetapi juga konsekuensi hukum yang harus ditanggung, yakni dilaporkan. Dan yang menarik, tidak hanya dilaporkan Joko Widodo, Roy Suryo dan rekan-rekannya juga baru-baru ini kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan Wakil Menteri Desa, Pak Iman Raharjo. Dan bagaimana perkembangan terbaru laporan tersebut? Seperti apa pula Roy Suryo menanggapi laporan tersebut? Dan laporannya Pak Paiman juga jalan. Iya, saya minta bukan hanya dijadiin tersangka, segera ditangkap. Mulut mereka ini, apalagi bertiga itu, Respon, Roy dan Tifa itu. Pak Jokowi sakit kulitnya, kalau saya bilang Pak itu skincare alergi obat aja. Dibilang akibat menanggung beban berbohong 10 tahun gitu. Tuhan kasih luka itu kan jahat. Saya nggak perlu ngasih tahu orang bodoh ya, gitu. Orang itu harus tahu sendiri, nggak usah. Ya biarin aja. Jadi saya senyum aja, dia mau lapor malah nggak apa-apa gitu ya. Kayak ada orang lain ya dengan pengacara inisial FA gitu ya, yang katanya saya dilaporkan juga bersama-sama dengan Pak Bitor, katanya dilaporkan juga dengan pemerasan. Konyol ini lagi-lagi. Ya gitu. Jadi dilaporkan, katanya dilaporkan perdata, katanya, tapi sampai dengan sekarang saya juga nggak dapat pemberitahuannya sama sekali. Ya kalau mau bikin perkara itu ya cerdas juga lah gitulah. Bagaimana cara mengadukan orang, bagaimana cara kemudian membuat perkara. Jangan kemudian asal dan ngawur. Kalau asal dan ngawur aja kayak gini. Jadi sekali lagi saya senyum aja, saya ketawain aja. Bahkan tulus saya doakan orang-orang yang berniat buruk ini agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak ada, saya hanya dengar itu ketika melalui media. Ya, nah, kalau panggilannya tidak patut kan ada itu dalam ketentuan undang-undang kita ya, undang hukum kita. Kalau panggilannya tidak patut dan tidak benar ya tidak perlu ditanggapi. Ya gitu, apa panggilannya sudah patut, apa panggilannya sudah benar, apa panggilannya ada. Lah kalau nggak ada semua kan ngapain juga gitu. Kita kayak kurang kerjaan aja, kerjaan kita banyak ya gitu, daripada melayani orang-orang yang sekali lagi ya,
melayani orang-orang yang hanya pansos kayak gini ya, pansos cari-cari kerjaan di tengah-tengah orang lain, dan biarkanlah rakyat Indonesia yang mengetahui dia. Mereka mau bela itu misalnya profesor siapa itu yang katanya pernah punya pengetikan di Pasar Pramuka, itu kan sekarang lagi malah diprotes oleh mahasiswanya, lagi bermasalah juga gitu loh, katanya dia nggak jelas juga gelarnya satu ya. Kemudian ada juga termul-termulnya dari mantan presiden itu yang juga malah belum menjalani hukuman, itu juga ada ya. Ada yang kena kasus penistaan agama tapi sudah SP3 tapi ternyata di praper jalan lagi. Itu banyak lah orang-orang kayak gitu ya gitu. Kenapa mereka selalu malah membalikkan dan memfitnah orang? Tapi saya senyum aja, sekali lagi saya ketawa ya gitu, dan berdoa moga-moga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, memberi mereka hidayah dan otak. Ya, saya mau sampaikan kepada masyarakat, tidak usah lagi membawa-bawa nama Islam untuk menghajar atau mengejar Pak Jokowi ya. Orang Islam itu nggak diajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan kesantunan, kesopanan. Ini kecuali berperang, kecuali Pak Jokowi bawa senjata sama ini ibu-ibu rempong semua ini. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden di Solo, hidup dengan tenang, mereka masih bilang saya membela orang sesat. Itu kan kurang ajar ya. Jadi tidak usah bawa-bawa nama Islam. Saya juga orang Islam ya. Saya malu melihat ibu-ibu ini berjuang apa. Udah kan sudah bilang terima kasih ke Pak Prabowo, Thomas Lembong udah itu ya, udah. Kalau udah bilang terima kasih ya udah, jangan lagi ribut-ribut. Yang koruptor dan yang korupsi bisa diabolisi dan bisa di amnesti. Apalagi kalian yang memfitnah. Apa perlu saya aparat Abbas mengeluarkan amnesti buat ibu-ibu rempong ini, atau buat apa ya, aktivis-aktivis nasi bungkus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.